Ayuandira berlari-lari dari gua menuju pondok Nini Ragarunting. Dia tahu bahwa Nini Ragarunting pasti marah karena pulang terlalu lambat. Hari memang sudah nampak mulai gelap. Matahari mulai tergelincir di ufuk barat. Dalam perjalanan menuju pondok, Ayu tak lepas-lepasnya memikirkan orang yang ditolongnya. Dia merasa heran, mengapa orang itu merasa dirinya penuh dengan dosa. Dia juga tak habis mengerti, mengapa orang itu lalu menangis, mengutuki diri ketika Ayu menanyakan, apakah benar dia ayahnya. Ayu, kemana saja kau siang sampai sore tadi? Tidak kemana-mana, Nek. Cuma main di sekitar tempat ini. Main di sekitar sini, kenapa begitu lama? Ayu latihan jurus emban gendong momongan di padang rumput sebelah sana. Awas ya kalau Ayu berani bohong, ku jewer telingamu itu. Sudah, sekarang tidurlah ya. Ingat, jangan lupa berdoa. Iya, Nek. Ayu masih belum mau membuka rahasia pertemuannya dengan Arya Dwi Pangga. Dia takut akan terjadi apa-apa pada orang yang ditolongnya, seandainya Nini Ragarunting sampai tahu di mana Arya Dwi Pangga berada. Hingga menjelang tidur, Ayuandira masih juga belum bisa memejamkan mata. Pikirannya selalu tertuju pada orang yang ditolongnya di gua kecil. Entah mengapa, Ayuandira tidak tahu, orang itu seperti membuat dirinya merasa lain. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan orang itu. Kasihan dia, harus hidup sendiri. Luka tak ada yang mengobati. Pakaiannya compang-camping. Apakah dia gembel jalanan? Pengemis yang selalu hidup tak menentu. Tapi dia mengaku sebagai orang yang penuh dengan noda dan dosa. Dia tak pantas menjadi ayah siapa-siapa. Dia sampah, comberan busuk. Apakah dia tidak punya anak? Apakah dia... Hei, di mana Golek Kayu Mandana? Dia tidak ada di sisiku. Di mana Golek Kayuku? Golek Kayu Mandana? Di mana engkau? Di mana? Sementara itu, Arya Dwi Pangga tak bisa tidur di gua kecil yang dingin itu. Pikirannya menerawang jauh pada masa lalunya. Kehidupannya yang penuh liku-liku hitam. Sebentar-sebentar nampak dia menarik nafas sesal. Ya, sesal yang berkepanjangan. Sesal yang kemudian beralih menjadi siksaan bagi dirinya. Oh, kehidupan. Mengapa kehidupan ini berjalan dalam lumpur hitam? Betapa banyak dosa yang telah kulakukan. Rasanya tak mungkin para dewa bakal mengampuni dosaku. Hidupku telah banyak menyusahkan orang. Aku telah banyak membunuh orang. Aku telah banyak merampas barang milik orang. Dwi Pangga duduk merenungi nasibnya, merenungi perjalanan hidupnya yang kelam. Dia menyesal, dia bertobat, tapi mau berbuat apa? Tak ada yang bisa dilakukan kecuali merenung dan terus dihimpit sesal. Tangannya menimang-nimang sebuah benda. Ya, benda itu adalah golek kayu mandana milik Ayuandira yang tertinggal sore tadi. Golek kayu ini sepertinya indah. Indah dan sederhana sekali. Sayang, aku tidak bisa melihatnya. Kalau
Kalau saja aku dapat memandangi golek kayu ini, tentulah sesederhana pemiliknya. Sayang, penglihatanku telah pudar. Pudar seperti senja yang kian temaram. Dwi Pangga hanya bisa meraba dan merasa-rasakan bentuk dari golek kayu di tangannya. Dia membelai, mengelus, serta mencium golek kayu mandana milik Ayu Wandira. Tiba-tiba, seperti ada rasa kebahagiaan mengaliri dirinya. Dwi Pangga menikmati sungguh-sungguh rasa yang menjalar itu. Rasa itu berpadu menjadi satu, antara rasa ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Kemudian dilantunkannya semua rasa itu dalam sebuah syair. Berdiri di puncak kesunyian, tatkala mentari tak lagi bersinar, angin damai bertiup perlahan, irama hidup bernada tentram. Wahai, mengalirlah kebahagiaan, penuhilah diriku. Aku yang telah tergilas oleh roda kemunafikan, yang telah tenggelam di dalam lumpur hitam, kekuatan dan daya tak lagi aku miliki. Sedang penyesalan kian menyiksa hati. Kalau tidak mati, biarlah hidup. Kalaupun mati, biarlah di sini. Manusia tak lebih dari debu. Tak ada daya tanpa kuasa. Manusia adalah golek kayu. Tak ada gerak tanpa digerak. Tak ada napas tanpa dihembus. Dia tergantung dari yang kuasa. Dia tak punya apa-apa, karena semuanya berawal dan berakhir dari yang mempunyai hidup. Demikian selesai Dwi Pangga melantunkan syairnya, maka matanya pun terpejam. Dia merasakan ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Syair yang baru saja dilantunkan itu seperti mempunyai kekuatan untuk menidurkan dirinya. Malam semakin larut, bulan pucat tersaput kabut. Dwi Pangga tertidur pulas berteman golek kayu mandana. Kokok ayam membangunkan matahari dari tidurnya, dan kicau bercengkerama menyambutnya. Pagi pun tiba dengan begitu indahnya. Cuaca cerah, sedang embun masih bergantung di ujung-ujung dedaunan. Pagi yang cerah itu, di sebuah pondok yang mungil beratap ilalang, tampak seorang bocah tengah makan pagi ditemani neneknya. Ya, mereka adalah Ayu Wandira dan Nini Ragarunting. Makanlah yang banyak, Ayu. Biar kau cepat besar ya. Cepat seperti ibumu. Pintar dan cantik. Mana Ayu tahu, Nek, kalau Ibu Mesin itu cantik. Ketemu saja belum pernah. Iya ya. Tapi jangan takut. Nanti nenek akan pergi ke desa sebelah untuk mencari tahu berita-berita tentang ibumu ya. Nek, Nenek mau pergi ke desa sebelah untuk mencari berita tentang ibu. Iya, kenapa? Kau mau ikut? Tidak usah, Nek. Ayu di rumah saja. Kalau mau keluar main-main, boleh. Tapi ingat sekali lagi, jangan jauh-jauh. Nanti kalau diculik orang jahat, kan nenek sendiri yang repot ya. Iya, Nek. Kau masih ingat kan? Waktu kau dikejar-kejar orang jahat, lalu masuk ke goa. Nah, untung ada nenek di sana. Coba kalau tidak ada,
bisa repot kan? Ya, Nek. Ayu tidak akan pergi jauh-jauh. Loh, sepertinya makanmu cepat sekali. Dikemanakan sisanya? Bayu habiskan, Nek. Sebanyak itu kau habiskan begitu cepat? Kata Nenek, Ayu harus makan yang banyak. Iya. Waduh, kau pintar, Nek. Nenek, nanti perginya lama tidak? Nenek sendiri tidak tahu. Pokoknya kalau keterangan mengenai ibumu sudah nenek dapat, tentu nenek tidak akan lama-lama berada di desa setelah itu. Nenek Ragalunti sudah pergi. Sekarang aku secepatnya pergi menengok orang itu di gua. Pagi ini pasti dia belum makan. Akan kubungkus makanan yang tadi kusembunyikan. Untung tadi Nenek Ragalunti tidak memeriksanya. Kalau sampai ketahuan, pasti jatah makan orang itu tidak ada. Ayu Wandira segera membungkus makanan yang disisakan. Tapi dia tidak segera pergi. Dia masih sangsi. Jangan-jangan Nini Ragarunting akan balik lagi karena ada sesuatu yang tertinggal. Ayu memeriksa sekitar halaman. Pandangannya ditebarkan ke segenap penjuru hutan. Setelah dirasa aman dan Nini Ragarunting sudah pasti tidak kembali. Ayu. Kaukah itu? Ya, aku Ayu Wandira datang. Bagaimana semalaman? Tidurmu nyenyak? Ya, aku tertidur dengan nyenyak sekali. Aku tidur pula setelah melantunkan sebuah syair. Oh, kau bisa membuat syair? Aku membuat syair setelah merasakan adanya getaran rasa kebahagiaan, ketentraman, kedamaian dan ketenangan. Dan rasa itu datang setelah aku menimang-nimang golek kayumu yang tertinggal ini. Oh, kau simpan golek kayuku. Kau simpan golek kayu mandanaku. Terima kasih. Terima kasih. Aku memperlakukan kayu itu sebagaimana kau memperlakukan diriku. Terima kasih. Kau baik. Kau mau menyimpan golek kayuku dengan baik. Aku semalaman tak bisa tidur karena memikirkan golek kayu mandana kesayanganku ini. Semalam aku juga susah tidur. Tapi demikian melihat golek kayumu, aku merasa ada aliran kebahagiaan. Lalu kubuat syair dan kulantunkan. Setelah itu aku baru bisa tidur dengan nyenyak. Nyenyak dan pulas karena golek kayu itu ada di sisiku. Terima kasih. Dan ini kebohkan makanan untukmu. Terima kasih, Ayu. Kau begitu memperhatikan diriku. Orang harus selalu tolong menolong. Begitu kan? Ayu, entah bagaimana aku harus membalas budi baikmu. Aku orang tidak punya. Tapi aku ingin sekali memberikan sesuatu untukmu. Tak usah. Aku menolongmu karena kerelaan hatiku. Bukan karena aku mengharapkan pamrih. Ayu Wandira, aku mohon kau mau menerima apa yang hendak kuberikan ini. Hanya sebuah syair. Sebuah syair, Ayu. Sengaja kubuat hanya untukmu. Kau mau bukan mendengarkannya? Baiklah. Seorang bocah lugu dan sederhana. Dia tenang menghadapi masa. Alam indah telah melahirkannya.
sebentuk mutiara di ladang kelana. Dia berlari tanpa arah. Dia mengejar tanpa pasti. Angin telah meniupnya ke sana kemari. Seorang bocah perempuan dan manis menatap hari-harinya yang gerimis. Matahari redup memandangnya. Rembulan segan memanjakannya. Dia berlari, entah apa yang dicari. Dia berhenti, entah apa yang dinanti. Bagaimana Ayu? Kau senang mendengarnya? Kau mahukan menerimanya? Syairnya sedih. Aku tak suka syair yang bunyinya sedih. Baiklah, akan kuganti dengan syair lain yang punya nada semangat. Dengarlah Ayu. Matahari tersenyum di ufuk timur. Sidarnya berdenyar menelusuri lorong hati. Embun pagi berkiprah dalam bentangan hari. Sepoi angin membawakan harapan di masa depan. Seorang bocah perempuan yang manis berlari mengejar kupu-kupu nirwana. Langkahnya mantap dan lurus menuju kehidupan yang didambakannya. Dia tersenyum, dia tertawa, karena di sana ada cinta dan kasih sayang. Hore, bagus, bagus. Aku senang sekali. Aku suka. Bolehkah aku belajar membuat syair? Maukah kau mengajariku? Tentu anak manis. Aku akan melakukan apa saja yang kau minta, asalkan kau senang dan suka. Apakah membuat syair itu susah? Tidak ada yang susah di dalam hidup ini, asal kita mau tekun mempelajarinya. Apalagi hanya sebuah syair. Yang penting dalam membuat syair adalah kejujuran. Apakah kalau tidak jujur itu berarti bukan syair? Syair harus jujur, bocah Ayu. Kalau tidak jujur itu bukan syair, tetapi basa-basi. Dan basa-basi hanya dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya penuh ketidakjujuran. Orang-orang yang hanya pandai menjilat. Mereka ini umumnya merangkai kata-kata yang indah hanya untuk mencari muka, hanya untuk mencari kedudukan. Nah, Ayu, sebab itu buatlah syair yang jujur, yang sesuai dengan kata hatimu, nalurimu, kedalaman jiwamu. Aku akan mencoba membuat syair. Nanti di pondok. Cobalah. Kalau sudah selesai, perlihatkan padaku. Nanti kunilai sambil kuberikan bimbingan. Terima kasih. Tapi kalau jelek, jangan ditertawakan loh. Apa yang sedang kau tulis di atas daun rontal itu? Ayu sedang belajar membuat syair, Nek. Apa? Syair? Waduh, Ayu. Kau kira dengan membuat syair kau akan pintar? Hah? Apa kau kira syair akan membuat perutmu menjadi kenyang? Sudah, hentikan pekerjaan tidak berguna itu. Ayu kan cuma coba-coba, Nek. Aku hanya ingin menuliskan apa yang Ayu rasakan. Ayu, lebih baik kau hafalkan jurus emban gendong momongan. Itu jauh lebih baik dan bagus daripada kau membuat syair yang hanya membuang waktu dengan percuma. Syair tidak akan membuat manusia menjadi bijak. Syair tidak akan bisa dijadikan jaminan dalam hidupmu. Jurus emban gendong momongan itu juga syair. Maka lebih baik belajar jurus emban gendong momongan saja. Nek, bagaimana, Nek? Apa Ibu Mesin sudah ditemukan? Oh iya ya, aku juga bingung. Sudah berjalan ke sana kemari, tidak ada keterangan tentang di mana ibumu berada.
tak juga ku dapatkan. Padahal nenek sudah berjalan jauh. Padahal nenek bertanya kian kemari. Tapi, rasanya percuma. Karena tidak ada seorang pun yang tahu tentang mesin itu. Jadi, kalau begitu, Ayu Wandira tidak mungkin akan bertemu lagi dengan Ibu Mesin. Sabarlah, Nek. Kalau memang Sang Hyang Widi mengizinkan, pasti kau akan bertemu dengan ibumu. Sekarang ini yang harus kita lakukan adalah berusaha dan berdoa. Percayalah, kelak kau pasti akan bertemu kembali dengan ibumu, Cahayu. Nek, Ayu sudah lama merindukan Ibu Mesin. Mudah-mudahan para dewa mengizinkan Ayu untuk bertemu Ibu. Jangan khawatir, nenek akan terus mencoba-coba mencari ibumu. Pasti suatu kelak nanti Ayu berkumpul kembali dengan ibumu. Entah kapan. Bagaimana Ayu? Kau telah mencobanya? Ayu mencoba menuliskan kalimat-kalimat saya ini seperti yang kau katakan. Harus jujur dan sederhana. Bagus. Aku ingin cepat mendengar syairmu. Ayu tidak keberatan kan membacakan syairnya? Kicau burung berdendang riang menyambut mentari yang akan datang. Saat pagi bertutur salam, semoga asa siap berjuang. Kehidupan adalah perjalanan panjang. Arah yang melintang haruslah diterjang. Siapkan hati, siapkan diri, mencari arti tanpa berhenti. Oh Sang Hyang Widi, tunjukkanlah aku jalan kelempangan agar ku gapai apa yang mesti ku capai. Bagus, hebat, luar biasa. Kau memang bocah yang berbakat, Ayu. Hebat. Jangan pernah berhenti untuk membuat syair. Karena dengan syair, kepekaanmu akan terasah. Bagus sekali. Terima kasih. Kau telah memujiku setinggi langit. Aku pantang memuji Ayu kalau itu tidak pada kenyataannya. Belajarlah lebih giat. Ayu! Ayu! Sedang apa kau di dalam?